Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dok, nama saya Bistami Muhammad Sabur, NPM 1301111190001. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan tes refleks. Mohon maaf sebesar-besarnya saya tidak mempunyai perubahan sehingga saya akan menjelaskan saja dan melakukannya sebagian pada saya. Jadi yang pertama adalah physiological reflex, di mana refleks tersebut terjadi pada kondisi fisiologis alias kondisi normal. Yang pertama adalah bicep reflex, di mana kita akan mencari tendon dari si biceps ini yang terletak pada bagian dari anteriornya. Biasanya kita menemukannya dengan cara memfleksikan dari si knee-nya ini, kemudian kita akan mendapatkannya pada bagian dari yang menonjol ya, dan kemudian kita akan pegang agar kita mengetahui posisi tepatnya. Kemudian kita akan memukulnya dengan bagian palu hammer ini di bagian yang ini. Kemudian kita akan melihat refleksnya. Apabila terjadi kontraksi maka itu normal. Kemudian kita akan melihat di bagian dua adalah yang triceps reflex, di mana triceps reflex ini dapat kita temukan dengan mudah tendonnya di bagian atas dari olecranon. Kemudian kita akan memukulnya lagi dengan palu reflex. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan melakukan eksaminasi pada brachioradialis reflex, di mana kita akan melakukannya pada forearm di bagian sini, terutama di bagian yang si radial, bagian dari wrist joint-nya. Namun kita tidak boleh memukulnya secara langsung karena akan menghasilkan rasa sakit pada pasien. Kita akan memukulnya dengan cara kita memukulnya secara tidak langsung pada tangan kita yang di atas kan ditaruh di atas bagian dari distal dari si radialnya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan dari knee jerk reflex, dimana atau kita sebut biasa dengan panggilan reflex, dimana kita akan menyuruh pasien untuk memfleksikan kakinya pada bagian knee, kemudian kita akan memukulnya kembali pada bagian dari patellar tendon, dimana patellar tendon ini ditemukan pada bagian tepat di bawah knee, jadi bukan di knee-nya. Kemudian refleks yang kita harapkan adalah ekstensi dari kaki si pasien ini pada bagian knee. Kemudian selanjutnya adalah Achilles tendon reflex, di mana kita akan melihatnya ketika kita menaikkan kaki dari si pasien, kemudian kita menyuruh pasien untuk melakukan dorsoflexis, misalnya dorsal, maka kita dorsal dari kaki ini adalah plantarnya, maka kita akan melakukan seperti ini. Kemudian kita akan memukulnya pada bagian dari tendon Achilles ini. Refleks yang diharapkan adalah dari si fleksi daripada si footnya. Kemudian kita akan melihat juga pada bagian dari abdominal refleksnya, di mana kita akan melakukannya pada berpusat pada umbilikal dari abdomen si pasien, di mana kita akan menariknya dari arah umbilikal ke arah luar. Kemudian refleksnya adalah si pasien akan umbilikalnya apabila normal itu dia akan bergerak ke arah sesuai sumbu yang kita berikan. Kita memberikannya bisa pada 4 bagian, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian selanjutnya setelah physiological reflex selesai, maka saya akan melakukan dari pathological reflex, di mana sesuai dengan namanya refleks ini terjadi pada pasien-pasien yang memiliki abnormalitas. Yang pertama adalah Babinski reflex, di mana sebelumnya untuk refleks patologis ini biasanya terjadi semuanya itu pada bagian dari kaki, tepatnya bagian dari toes-nya, dimana nanti akan terjadi ekstensi dari si atau dorsal fleksi dari si jempol dan plantar fleksi dari bagian jemari lainnya. Kemudian yang pertama kita lihat adalah Babinski reflex, di mana kita akan melakukannya dengan menggariskan menggunakan hammer kita pada bagian base-nya dari arah posterior dari plantar sampai ke arah anterior, namun tidak sampai ke arah metatarsal, dan kita melakukan dari lateral, kemudian kita akan menuju kepada medial, jadi seperti membelok. Refleksnya adalah seperti yang tadi saya jelaskan, jempol seperti ini dan yang lainnya seperti ini. Kemudian untuk yang kedua adalah Chaddock reflex, di mana ini cukup mudah karena ini kebalikan dari si Babinski reflex, di mana dia dilakukannya pada pada bagian dari dorsal pedisnya, bukan bagian dari plantar pedisnya. Kemudian selanjutnya adalah Oppenheim reflex, di mana kita akan melihatnya dari kita seperti melakukan pijat pada bagian dari tibia dari si pasien, dimulai dari knee-nya sampai ke arah dari tibia yang menuju ke arah foot, di mana nanti kita menggunakan jari telunjuk dan jari jempol. Refleksnya adalah sama dengan yang tadi Babinski dan Chaddock yang apabila abnormal. Kemudian ada Gordon reflex, di mana kita memencet pada gastrocnemius atau bagian dari otot posterior dari si leg. Kemudian refleks yang diharapkan adalah yang sama. Kemudian
adalah Shaft reflex, di mana Shaft reflex ini kita memencet pada bagian Achilles tendon, di mana refleks ini sama. Kemudian adalah yang berbeda di sini adalah Rossolimo reflex, di mana Rossolimo ini kita lakukan dengan cara melakukan perkusi menggunakan hammer reflex ini pada bagian dari anterior daripada si plantar pedis ini. Jadi nanti kita refleks yang diharapkan adalah kontraksi daripada si jari jemarinya, berbeda dengan yang tadi sebelumnya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah Mander-Bastero, di mana ini adalah kebalikan dari Rossolimo, berarti kita melakukannya pada anterior dari dorsal pedis. Kemudian selanjutnya adalah Hoffmann-Tromner, di mana kita melakukannya pada lengan atas, di mana Hoffmann-Tromner ini kita akan melakukannya pada bagian dari jari si pasien ini, di mana jari jempol, jari telunjuk dan jari tengah, di mana kita akan menyentilnya setelah kita memegangnya. Refleks yang dilakukan adalah kontraksi daripada jari jemari tersebut. Kemudian selanjutnya adalah primitive reflex, di mana disebut juga dengan glabellar reflex karena kita akan menyentuhnya pada bagian dari glabella. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah glabella di bagian sini. Kemudian kita perlu perhatikan adalah kita tidak boleh menyentuhnya dari bagian depan, agar sentuhan yang kita berikan ini adalah pure daripada kita melakukan refleks tersebut. Kemudian refleks yang abnormal adalah apabila pasien terus-menerus mengedipkan matanya setelah kita melakukannya 8 kali atau lebih. Normalnya adalah hanya sampai 8 kali. Kemudian yang selanjutnya adalah palmomentar reflex, di mana ketika kita menyentuh bagian dari metatarsal, bagian dari digit pertama dari arah proksimal menuju distal, maka refleks abnormalnya adalah bagian dari mental lainnya akan bergerak. Kemudian yang selanjutnya adalah snout reflex, di mana kita akan menyentuhnya pada bagian dari tengah dari bagian antara hidung dengan bibir, di mana abnormalnya adalah nanti si pasien akan menggerakkan mulutnya ke arah sentuhan yang kita berikan, itu seperti pada bayi ketika mencari puting susu ibunya. Kemudian adalah grass reflex, di mana kita akan memegang dari jari palmar si pasien, di mana nanti pasien ini kalau abnormal maka dia akan seperti bayi menggenggam tangannya. Kemudian yang selanjutnya adalah meningal sign, di mana kita akan melihat dari nuchal rigidity, di mana ketika kita mencoba untuk memfleksikan leher si pasien ke arah sterumnya, apabila pasien tersebut meringkis kesakitan, maka itu terjadi abnormalitas. Kemudian selanjutnya adalah Bruskinski sign, di mana kita melihatnya pada bagian apabila kita melakukan salah satu tes pada salah satu bagian tubuh, maka nanti abnormalnya adalah ini dari si pasien akan mengalami fleksi. Contohnya adalah yang pertama ada Bruskinski 1, di mana kita akan melakukan seperti nuchal rigidity, di mana kita memfleksikan leher pasien ke arah sternumnya, di mana nanti abnormal adalah pasien akan melakukan fleksi pada bagian dari knee-nya. Kemudian Bruskinski 2, di mana kita akan melakukan elevasi pada salah satu bagian kaki, dan yang abnormalnya adalah nanti si pasien ini melakukan fleksi pada knee-nya juga. Kemudian yang ketiga adalah kita akan memencet pada bagian dari zigomatik si pasien atau bagian dari pipinya. Kemudian abnormal adalah nanti si pasien akan mefleksikan dari armnya. Kemudian untuk Bruskinski 4, di mana kita memencetnya pada bagian dari suprapubik, pubik berarti di bagian atas pubik, atau tapi di bagian bawah dari abdomen. Kemudian refleks abnormal adalah fleksi dari knee juga. Kemudian yang selanjutnya adalah Lasik sign, di mana kita akan mengelevasi dari si kaki si pasien, di mana apabila si pasien tersebut tidak sampai pada 70 derajat, maka dia dikatakan abnormal. Kemudian yang selanjutnya adalah Kerdick sign, di mana kita akan melakukan fleksi pada bagian dari paha maupun bagian dari knee sebesar 90 derajat. Kemudian dari situ kita akan menggerakkan dari bagian si knee-nya, misal 90 derajat dari sini, kemudian kita akan menggerakkan ke atas. Kemudian apabila si pasien tersebut tidak sampai menyentuh dari 130 derajat atau lebih, maka dikatakan abnormal. Mungkin sekian dok dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.